Ini adalah part ke-17 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-116. Begitu Anda tahu bagaimana Anda melakukan segalanya dengan kesadaran baru Anda bisa memulai mengelola otak Anda dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung Anda dalam kualitas kehidupan yang Anda inginkan dan yang layak Anda jalani. Contohnya bagaimana sih Anda bisa frustasi atau depresi? Apakah Anda mengambil sesuatu yang membuat bayangan yang luar biasa besar tentangnya dalam benak Anda? Apakah Anda terus berbicara kepada diri sendiri dengan nada suara sedih? Sekarang, bagaimana sih Anda ciptakan perasaan-perasaan ekstatik gembira? Apakah Anda membuat bayang-bayangan cerah? Apakah bayang-bayangan itu bergerak cepat atau lambat? Nada suara bagaimanakah yang Anda gunakan ketika berbicara kepada diri sendiri? Umpamakan seseorang tampaknya senang bekerja, sementara Anda tidak, tetapi Anda mau. Cari tahulah apa yang dilakukannya, sehingga menciptakan perasaan itu. Anda tak akan menyangka betapa cepat Anda akan mampu berubah. Telah saya lihat orang yang telah bertahun-tahun menjalani terapi mengubah masalah mereka, kondisi mereka, perilaku mereka seringkali hanya dalam hitungan menit. Toh frustasi, depresi, dan ekstasi itu hanyalah proses yang diciptakan oleh gambaran-gambaran mental yang spesifik, bunyi-bunyian, dan tindakan-tindakan fisik yang secara sadar atau di bawah sadar Anda kendalikan. Sadarkah Anda bagaimana menggunakan peralatan ini dengan cara yang efektif bisa mengubah kehidupan Anda? Kalau Anda senang tantangan yang diberikan pekerjaan Anda tetapi Anda membenci membersihkan rumah, Anda bisa melakukan salah satu dari dua yang berikut. Merekrut pembantu rumah tangga atau memperhatikan perbedaan antara bagaimana Anda merepresentasikan bekerja dengan bagaimana Anda membersihkan rumah. Dengan merepresentasikan membersih rumah dan pekerjaan yang menantang dalam sub-sub cara yang sama, Anda akan langsung merasakan dorongan untuk membersihkan rumah. Ini mungkin ada baiknya Anda ajarkan kepada anak-anak Anda. Bagaimanakah seandainya Anda ambil segala hal yang Anda benci, lalu lakukan tetapi harus, dan meletakkan kepadanya sub-sub cara kesenangan? Ingatlah, tidak banyak hal yang secara hakiki mempunyai perasaan. Anda telah pelajari apa yang menyenangkan dan telah Anda pelajari apa yang tidak nyaman. Anda tinggal mengganti cap pengalaman-pengalaman itu dalam otak Anda dan langsung menciptakan perasaan baru tentangnya. Bagaimanakah seandainya Anda ambil semua masalah Anda, menciutkannya dan menjaga jarak dengannya? Kemungkinannya tiada habis-habis. Andalah yang memegang kendali. Penting Anda ingat bahwa seperti keterampilan apapun, ini membutuhkan pengulangan dan latihan. Semakin sering Anda secara sadar memberikan aba-aba terhadap pergeseran-pergeseran subcara yang sederhana ini, mungkin pandailah Anda secara cepat menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Mungkin Anda temukan bahwa dengan mengubah terang gelapnya suatu gambaran mental lebih kuat efeknya terhadap Anda daripada mengubah lokasi atau ukurannya. Begitu Anda mengetahui hal ini, akan Anda ketahui bahwa terang gelap itulah yang pertama-tama perlu Anda manipulasikan ketika ingin mengubah sesuatu. Ada di antara Anda yang mungkin berpikir, bagus sih perubahan-perubahan subcara ini, tetapi bagaimana saya bisa memastikan agar tidak kembali ke semula? Saya tahu saya bisa mengubah perasaan saya saat ini dan itu memang berharga. Tetapi alangkah baiknya seandainya saya bisa menjadikan perubahan itu lebih otomatis dan lebih konsisten. Caranya adalah lewat sebuah proses yang kami sebut pola Swiss. Ini bisa digunakan untuk menangani masalah-masalah serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang paling sulit dibuang. Pola kibas mengambil representasi internal yang biasanya menghasilkan kondisi tak berakal budi dan membuatnya otomatis memicu representasi internal baru yang menempatkan Anda dalam kondisi berakal budi yang Anda inginkan. Ketika Anda temukan umpamanya representasi internal apa saja yang membuat Anda ingin makan berlebihan, dengan pola kibas Anda bisa menciptakan representasi internal baru tentang sesuatu yang lebih berkuasa dan akan membuat Anda, kalau Anda melihatnya atau mendengarnya, menolak makanan. Kalau Anda kaitkan kedua representasi itu, setiap kali Anda terdorong untuk berlebih makan,
Representasi yang pertama akan langsung memicu representasi yang kedua yang menempatkan Anda dalam kondisi tidak ingin makan. Bagian terbaik dari pola Kibanisi adalah bahwa begitu Anda menanamkannya dengan efektif, Anda tidak perlu lagi memikirkannya. Prosesnya akan terjadi secara otomatis tanpa upaya sadar. Beginilah cara pola Swiss. Langkah pertama, identifikasikanlah perilaku yang ingin Anda ubah. Sekarang, buatlah representasi internal tentang perilaku itu sebagaimana Anda melihatnya lewat mata Anda sendiri. Kalau Anda ingin berhenti menggigiti kuku-kuku Anda, bayangkan diri Anda mengangkat tangan Anda, membawa jari jemari Anda dan ke bibir Anda, dan menggigit kuku-kuku Anda. Kita ulang. Langkah pertama, identifikasikanlah perilaku yang ingin Anda ubah. Sekarang buatlah representasi internal tentang perilaku itu sebagaimana Anda melihatnya lewat mata Anda sendiri. Kalau Anda ingin berhenti menggigit kuku-kuku Anda, bayangkan diri Anda mengangkat tangan Anda. Bayangkan membawa jari jemari Anda ke bibir Anda dan menggigit kuku-kuku Anda. Langkah kedua, begitu Anda sudah jelas membayangkan perilaku yang ingin Anda ubah itu, Anda perlu menciptakan representasi yang lain. Bayangan tentang diri sendiri seandainya Anda sudah berubah dan apa artinya perubahan itu bagi Anda. Anda bisa membayangkan diri menjauhkan jari jemari Anda dari mulut Anda, menciptakan sedikit tekanan dari jari yang ingin Anda gigit, dan melihat kuku-kuku Anda terpelihara rapih dan diri sendiri berpakaian rapih, berdana rapih, lebih memegang kendali dan lebih yakin diri. Bayangkan yang Anda buat tentang diri sendiri dalam kondisi yang Anda inginkan itu hendaknya tidak Anda asosiasikan. Alasannya adalah karena kita ingin menciptakan representasi internal yang ideal, yang akan terus menarik Anda daripada representasi internal yang Anda rasa sudah Anda punyai. Langkah ketiga adalah kibaskanlah kedua gambaran tersebut sehingga pengalaman yang tak berakal budi itu otomatis memicu pengalaman yang berakal budi. Begitu Anda kaitkan mekanisme pemicu ini, apapun yang dulunya memicu Anda untuk menggigit kuku Anda, sekarang akan memicu Anda ke dalam kondisi di mana Anda bergerak menuju ke gambaran ideal tentang diri sendiri. Bagaimanakah Anda menciptakan cara yang sama sekali baru bagi otak Anda untuk menangani apa yang dulunya mungkin membuat Anda kecewa? Beginilah caranya melakukan kibasan. Mulailah dengan membuat gambaran yang terang tentang perilaku yang ingin Anda ubah. Lalu di pojok kanan bawah gambar tersebut, buatlah sebuah gambar gelap kecil tentang Anda maunya bagaimana. Sekarang ambillah gambar kecil itu dan dalam waktu kurang dari sedetik, buatlah ia membesar dalam ukuran dan kecerahan. Lalu sementara Anda melakukan proses ini, ucaplah kata wush dengan bersemangat mungkin. Saya sadar bahwa ini kedengarannya mungkin agak kekanak-kanakan, tetapi mengucap kata wush dengan bersemangat mengirimkan sinyal-sinyal positif yang berkuasa kepada otak Anda. Begitu Anda ciptakan gambar-gambaran itu dalam benak Anda, keseluruhan proses ini seharusnya hanya memakan waktu selama yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata wush itu. Sekarang di depan Anda tampak gambar yang besar, terang, terfokus, berwarna tentang Anda maunya bagaimana. Gambar lama tentang bagaimana Anda dulunya telah dihancurkan berkeping-keping. Kunci pola ini adalah kecepatan dan pengulangan. Anda harus melihat dan merasakan gambar gelap kecil itu menjadi sangat besar dan terang dan meledak lewat gambar pertamanya, menghancurkannya dan menggantikannya dengan gambar yang bahkan lebih besar lagi tentang bagaimana Anda maunya. Sekarang alamilah perasaan hebat melihat segalanya seperti yang Anda inginkan itu. Lalu bukalah mata Anda sepersekian detik untuk memotong kondisi tersebut. Ketika memejamkan mata lagi, lakukanlah kibasan itu sekali lagi. Mulailah dengan melihat hal yang ingin Anda ubah sebagai sesuatu yang besar, lalu buatlah gambar kecil Anda itu membesar dalam ukuran dan kecerahannya. Lalu meledak dengan wush. Berhentilah sejenak untuk mengalaminya. Bukalah mata Anda, pejamkan lagi, lihatlah apa yang Anda
yang ingin Anda ubah. Lihatlah gambar semulanya dan bagaimana Anda ingin mengubahnya. Kibaslah lagi dengan wush. Lakukan 5-6 kali secepat mungkin. Ingatlah bahwa kuncinya adalah kecepatan dan senang melakukannya. Yang Anda beritahukan kepada otak Anda adalah, nih, lihat, wush. Lakukan ini. Nih, lihat, wush. Lakukan ini. Nih, lihat, wush. Terus hingga gambar pertamanya otomatis memicu gambar barunya, kondisinya baru, dan oleh karenanya juga perilakunya baru. Sekarang buatlah gambar pertamanya dan apa yang terjadi. Kalau umpamanya Anda kibaskan suatu pola menggigit kuku ketika kita membayangkan diri menggigit kutu, menggigiti kuku, Anda akan menemukannya sulit Anda lakukan. Itu malah akan terasa tidak alami. Kalau tidak, akan Anda ulangi pola kibas ini. Kali ini melakukan dengan lebih jelas dan lebih cepat. Memastikan untuk mengalami sesaat saja perasaan positif yang Anda dapatkan dari gambar barunya sebelum membuka mata Anda dan memulai prosesnya lagi. Ini mungkin tidak efektif kalau gambar baru yang Anda ciptakan tidaklah cukup menarik. Penting sekali bahwa gambar baru itu sangat menarik, sesuatu yang menempatkan Anda dalam kondisi yang sangat termotivasi, sesuatu yang betul-betul Anda inginkan, dan atau sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada perilaku lama Anda. Terkadang akan membantu kalau Anda tambahkan sub-sub cara baru seperti bau atau rasa. Pola kibas ini menghasilkan hasil-hasil luar biasa cepat karena kecenderungan tertentu dari otak. Otak kita cenderung menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan menuju ke hal-hal yang menyenangkan. Dengan demikian, dengan menjadikan gambar tidak lagi perlu menggigit kuku, itu jauh lebih menarik daripada gambar perlu menggigit kuku. Anda telah memberi otak Anda sinyal yang sangat ampuh tentang perilaku mana yang seharusnya ia menuju. Saya sendiri melakukan ini untuk menghentikan diri menggigit kuku. Dulunya itu betul-betul kebiasaan yang tidak saya sadari. Begitu saya lakukan pola kibas ini, tiba-tiba saya tangkap diri saya mulai menggigiti jari saya. Saya bisa memandangnya sebagai kegagalan, tetapi saya memandangnya kesadaran saya akan kebiasaan buruk tersebut sebagai sesuatu kemajuan. Lalu saya tinggal mengubah pola kibas 10 kali dan saya tidak pernah terpikir untuk menggigiti kuku lagi semenjak itu. Anda juga bisa melakukan ini untuk ketakutan atau frustasi. Ambillah sesuatu yang Anda takutkan, lakukan. Ambillah sesuatu yang Anda takut, lalu lakukan. Sekarang bayangkanlah itu menjadi seperti yang Anda inginkan. Jadikanlah gambar ini betul-betul mengasihkan. Sekarang kibaslah keduanya 7 kali. Sekarang bayangkanlah hal yang Anda takuti itu. Bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Kalau pola kibas itu telah Anda lakukan secara efektif, begitu Anda terpikir akan hal yang Anda takuti itu, seharusnya otomatis Anda terpikir akan bagaimana Anda maunya. Variasi lain dari pola kibas ini adalah membayangkan ketapel di depan Anda. Di antara kedua cagaknya ada gambar perilaku sekarang yang ingin Anda ubah. Tempatkanlah gambar kecil tentang bagaimana Anda maunya pada karetnya. Lalu secara mental amatilah gambar kecil ini, Anda tarik sejauh mungkin ke belakang. Lalu lepaskanlah. Amatilah ia meledak persis menembus gambar lama di depan Anda itu ke dalam otak Anda. Penting sekali bahwa ketika Anda melakukan ini secara mental, Anda tarik karetnya sejauh mungkin ke belakang sebelum melepaskannya. Katakan wush. Sementara Anda melepaskannya dan menembus gambaran tentang diri sendiri yang membatasi itu. Kalau Anda telah melakukan ini dengan benar, ketika Anda melepaskan karetnya, seharusnya gambarnya mendekati Anda demikian cepatnya sehingga kepala Anda tersentak ke belakang. Berhentilah sekarang juga dan luangkanlah waktu sejenak untuk merenungkan pikiran dan perilaku yang membatasi yang ingin Anda ubah dan gunakan pola kibas katapel ini untuk mengubahnya. Ingatlah bahwa pikiran Anda mampu menentang hukum alam semesta dengan cara yang penting. Ia bisa mundur, waktu tidak bisa mundur, kejadian pun tidak bisa mundur, tetapi pikiran Anda bisa mundur. Katakanlah Anda pergi ke kantor Anda, dan hal pertama yang Anda perhatikan adalah bahwa laporan penting yang Anda butuhkan belum disiapkan. Laporan yang tidak siap itu cenderung menempatkan Anda dalam kondisi yang kurang berakal budi. Anda marah sekali, Anda frustasi, Anda sudah siap
keluar memaki sekretaris Anda. Tetapi memaki tak akan menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Itu hanya akan memperparah situasinya. Kuncinya adalah mengubah kondisi Anda mundur dan menempatkan diri dalam kondisi yang akan memungkinkan Anda menjadikan segalanya terlaksana. Itulah yang bisa Anda perbuat dengan menatang ulang representasi internal Anda. Telah saya bicarakan dalam buku ini soal menjadi berdaulat, soal menjadi pemegang kendali, soal mengelola otak Anda sendiri. Sekarang Anda mulai melihat cara melakukannya. Dalam hanya beberapa latihan yang telah kita lakukan tadi, telah Anda lihat bahwa Anda mampu sepenuhnya mengendalikan kondisi Anda sendiri. Bayangkanlah seperti apa kehidupan Anda jadinya seandainya Anda ingat semua pengalaman baik Anda sebagai tampak cerah, dekat, dan warna-warni, sebagai kedengarannya penuh sukacita, berirama dan bermelodi, sebagai terasa halus, hangat, dan memupuk. Dan bagaimanakah seandainya Anda simpan pengalaman-pengalaman buruk Anda sebagai gambar-gambar diam kecil yang kabur, dengan suara-suara yang hampir tak terdengar dan bentuk-bentuk tak berbobot yang tak dapat Anda rasakan karena jauh dari Anda. Orang sukses melakukan ini di bawah sadar. Mereka tahu bagaimana caranya memperbesar volume hal-hal yang membantu mereka dan mematikan suara hal-hal yang tidak membantu mereka. Yang telah Anda pelajari dalam bab ini adalah bagaimana cara mempelajari model mereka itu. Saya bukanlah menyarankan agar Anda mengabaikan masalah. Ada hal-hal tertentu yang perlu dibereskan. Kita semua kenal orang yang bisa menjalani harinya di mana 9 hal beras tetapi kemudian pulang sepenuhnya depresi. Mengapa? Nah, ada satu hal yang tidak beres. Mungkin saja mereka ubah satu hal yang tidak beres itu menjadi gambaran yang besar, terang, dan mengintimidasikan, serta mengubah yang lainnya menjadi gambaran yang kecil, kabur, tidak terdengar, dan tidak berbobot. Banyak orang menghabiskan seluruh kehidupannya seperti itu. Saya pernah mempunyai klien-klien yang mengatakan saya selalu depresi. Mereka mengatakannya hampir-hampir bangga, sebab itu telah demikian menjadi bagian dari pandangan mereka tentang dunia. Nah, banyak ahli terapi akan mulai dengan tugas panjang yang berat untuk mengali penyebab depresi tersebut. Mereka akan menyuruh sang pasien berbicara berjam-jam soal depresinya. Mereka akan menggeledah sampah mental sang pasien untuk menemukan pengalaman-pengalaman suram dan pelecehan emosional di masa lalu yang sudah terbakar. Dari teknik-teknik seperti itulah tercipta hubungan terapeutik yang sangat panjang dan sangat mahal. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 122. Sekian. Bye-bye.